Rekapitulasi suara PSU Barito Utara, Solahuddin Felix menang, paslon kalah tolak tanda tangan. PJ Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, secara resmi membuka rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2025 yang dilaksanakan di Gedung Balai Antang Muara Teweh pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri unsur FKPD, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Ketua KPU Barito Utara, Ketua Bawaslu, Ketua PKK Sebarito Utara, dan undangan terkait lainnya. PJ Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita menyadari, dalam mewujudkan segala proses tahapan pemungutan suara ulang calon bupati dan wakil bupati ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu, TNI Polri, Kepala Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan semua pihak yang turut andil dalam mensukseskan rangkaian tahapan PSU calon bupati dan wakil bupati Barito Utara pada tanggal 6 Agustus tahun 2025. Perhatian dari pusat, perhatian dari provinsi merupakan ikut andil dalam kesatuan demokrasi yang ada di Kabupaten Barito Utara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Barito Utara ini dan mensukseskan dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten kota, Forkompinda, sampai nasional. Dan tentunya kegiatan pada hari ini adalah kegiatan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Berdasarkan hasil rekapitulasi, paslon nomor urut 01 Solahuddin Felix dinyatakan unggul dari paslon nomor urut 02, Jimmy Indriati. Namun, hasil rekapitulasi ternyata tidak diterima paslon Jimmy Indri, yang menolak menandatangani berita acara penetapan hasil pleno. Ada indikasi untuk ke MK? Berkaitan dengan hal tersebut tentunya kami belum mendapatkan informasi ya, dan kami juga tanya kepada rekan-rekan KPU Kabupaten Barito Utara juga belum mendapatkan informasi. Yang jelas memang di dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 setelah penetapan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten untuk pilkada kabupaten itu memang ada tahapan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kami menilai proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara di Kabupaten Barito Utara telah berjalan sesuai dengan aturan. Ya, itu terbukti dengan proses rekapitulasi yang berjalan lancar, mulai dari PPK sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Barito Utara. Dan apa konsekuensinya kalau misalkan nggak ada paslon yang tidak tertangani, saksi paslon yang tertangani? Penetapan perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi tetap sah, dan itu telah dilakukan secara terbuka, dibacakan satu persatu, dan itu juga diawasi oleh Bawaslu. Walaupun mereka melapor ke MK, Pak. Berkaitan dengan permohonan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, itu bagian dari sistem keadilan pilkada, dan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Tapi apakah tahapan ini tetap jalan, Bang, meskipun tidak tanda tangan? Tadi sudah saya tegaskan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara itu telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan hasilnya telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara dan saksi menyaksikan. Oke, terima kasih. Sama-sama ya, Pak. Iqbal selaku saksi dari pihak paslon 02 tidak merinci temuan khusus pihaknya kepada media ini. Ia juga tidak menerangkan apakah akan mengambil langkah hukum berikutnya. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Ramli, kontributor Channel 7 TV melaporkan.